Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung atau tidak sengaja menemukan video saya di beranda atau dimanapun itu dan mengkliknya dan masuk ke channel ini, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu dan like video ini, terus di share video ini bila ini ada informasi yang sudah kalian mengerti dan teman kalian juga mencari informasi ini. Silahkan di share ke teman-teman kalian, ke grup kalian atau siapapun itu, supaya kalian bisa belajarnya sama-sama gitu. Itu adalah salah satu teknik bagaimana kamu bisa belajar dengan jangan mau solo ya, bahaya. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul video ini, yaitu kita akan berbicara tentang Hashcat ya. Apa itu Hashcat? Nah, sebelum kita mulai saya akan membacakan dulu disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Oke. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Nah, itu adalah disclaimernya. Oke, mari kita apa lagi nih? Update. Selama nggak update sistem saya. Oke, silakan komen di bawah video apa yang kalian inginkan. Mari kita mulai. Hashcat itu apa? Kalau kita lihat di sini dulu ya, di password password cracking ya, password attack online. Ada wordlist mana dia? Harusnya ada di sini biasanya. Nah, ini Hashcat ya. Ini adalah versi advance nya yang saya tahu gitu. Oke, jadi kita buka aja Google kita biar kita tahu apa itu Hashcat sesuai dengan informasi yang sebenarnya dari orang yang buat Hashcat itu. Oke. Jadi ini adalah kucing ya, cat, kucing. Downloadnya bisa di sini ya. Tapi kalau di Linux, coba kita tes download ya. Di PartOS. Apa ini? Wow, they have ignored all instead. Apa sih? Sudo apt-get update. Apa yang bermasalahnya? Sudo apt install Hashcat. Hashcat ada nggak nih? Ada ya, Hashcat. Kita biar kalian bisa lihatnya secara ini ya. zoom in. Oke. Sudo apt install Hashcat. Seperti ini caranya kalau di Linux biasanya. Nah, Hashcat is already newest version. Jadi versinya sekarang adalah 6. Yuk kita lihat apakah benar ini adalah versi 6.11, sedangkan di sini 23. Ya memang kalau di repository ya, kalau di repository biasanya agak telat ya. Coba kita dari sini aja Pak, kita download terlebih dahulu baru kita nanti akan bahas. Soalnya orang biasanya kalau sudah nonton kebanyakan teori-teori pasti enak, asik, enak memang. Hashcat, masuk aja ke direktorinya. Apa masih mau? Wow, give ignore all use instead. Oke, jadi nanti address khusus with host name one package start dulu. Reading list sudah. Sudo apt
Create Google Chrome ya, harusnya bisa sih. Nah, ini adalah isinya tadi. Terus cara install seperti apa, saya juga belum tahu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, terminal cancel. Karena sih biasa installnya sih yang manual gitu. Example harusnya saya di situ ya. Ini pakai C sih. Make sudo make bah, kenapa ini passwordnya nih? Password 3 times incorrect password. Lalu apa lagi sih? Oke. Salah lagi. Wah. Nah, jadi harus to make itu ya. Nanti saya kasih di kolom apa? Kolom deskripsi. Jadi baca deskripsi ya. Seperti biasa, pada dasarnya gimana cara installnya? Install apa namanya? Install yang program yang pakai C. Wow. Apakah sudah stabil ini? Saya takutnya patah-patah kalau saya ngomong. Oke. Terus yang perlu diketahui adalah Hashcat ini menggunakan GPU driver requirement-nya itu ada Linux di sini, software platform. Jadi teman-teman harus punya ini AMD, maksudnya OpenCL kalau misalnya pakai Intel ya. Ini adalah GPU driver yang teman-teman harus punya, soalnya dia memecahkannya menggunakan GPU gitu. Jadi teman-teman harus punya GPU requirement yang sesuai dengan yang ini. Jika kalau enggak itu bahaya, enggak juga bahaya sih. Cuman maksud saya itu kayak terhambat lah gitu. Soalnya dia memakan resource-nya cukup besar gitu. Jadi teman-teman harus pahami itu dulu. Tapi ini memang kalau untuk Hashcat ini the best sih. Soalnya dia banyak banget yang supportnya. Nah, terus di sini fiturnya Abdal. Yang pertama, kenapa dia harus memberikan GPU driver requirement dan kenapa dia nggak bisa pakai yang biasa gitu. Karena yang di pertama aja dibilang World Faster Password Cracker. Tahu nggak kalau misalnya di program itu suatu program dibuat dan diproses oleh suatu mesin. Nah, mesin itu adalah semacam prosesor, terus GPU, driver apa segala. Nah, kalau teman-teman menggunakan prosesor atau ya sejenisnya atau GPU driver yang kurang mumpuni dalam mengolah suatu binary atau mengolah suatu binary gitu kan, mengolah suatu binary menjadi sebuah bahasa, jadi dia akan susah gitu, dia akan nge-lag gitu.
Karena worker, kalau teman-teman tahu, kalau biasa di suatu program itu kan ada yang namanya kita buat sebagai argumentasinya itu worker. Nah, worker ini adalah seberapa banyak atau berapa level resource yang kita pakai gitu. Jadi dalam artian tuh semakin cepat sesuatu itu, apalagi kalau dia makannya GPU gitu, maka dia akan memerlukan resource yang juga besar gitu. Jadi itu adalah logika programnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau belajar program harusnya tahu gitu. Tapi kalau teman-teman cuman belajar hacking ngikut tren ya susah gitu. Kalau belajar hacking salah satu bawaannya setidaknya tahu lah apa itu program kan, suatu cara kerja program atau cara kerja bahasa komputer gitu. Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama ini sesuai dengan fiturnya adalah the world faster password cracker. Jadi dia memaksimalkan GPU kita, dia menggunakan GPU kita untuk membuat dia cepat gitu. Terus di sini world first and only in kernel rule engine. Yang ketiga free ya. Ini baiknya orang-orang kalau sudah berkecimpungan di Linux itu free ya. Sedangkan kalau misalnya tidak ada sistem Linux, kalau pakai Windows otomatis Hashcat ini adalah sesuatu yang dibuat berbayar gitu. Karena dia memiliki perbedaan di antara yang lain gitu. Apa perbedaannya ya? Yang tertera di dalam ini tadi yang sudah kita baca. Bentar guys. Oke lanjut. Ya, itu adalah beberapa keunggulannya. Terus yang seterusnya adalah open source MIT license, tapi ada license-nya. Nah, teman-teman harus tahu apa itu MIT license. Kita cari tahu. Adalah network. Oke, ini harusnya sudah bisa. Ya. Nah, adalah lisensi perangkat lunak bebas permisif yang berada di mesh apalah ini. Institut Teknologi di mana ini ya? Dari di mesh, apakah ini di USA? Alah, kira di mana kan? Jadi dia memiliki license juga gitu, walaupun dia free, bebas, open source, bisa kita edit apa segala, cuman dia ada license-nya gitu. Permission is nearby generated free of charge. Apalah itu. Sebagai lisensi permisif. Nah, apa itu permisif? Jadi tahu. Bersifat terbuka, serba membolehkan, suka Oke, jadi namanya open source ya begitu. Batasnya sangat longgar tentang penggunaan kembali dan memiliki kapabilitas lisensi yang sangat baik. Lisensi MIT mengizinkan penggunaan kembali perangkat lunak dengan lisensi MIT menjadi perangkat lunak berpemilik perorangan, kadang disebut dengan perangkat lunak berbayar. Jadi itu adalah keunggulannya tadi ya. Jadi karena di open source kita bisa mengubahnya apa segala, dan kita bisa buatnya sesuai dengan kemauannya kita gitu. Asalkan menyediakan salinan semua persyaratan dan pemberitahuan hak cipta dari license MIT gitu. Jadi ada diperbolehkan apa segala, cuman harus ada hak cipta dari license MIT gitu. License MIT juga kompatibel dengan banyak license copyleft, misalnya GNU. Ini juga yang bisa yang terkenal juga ya, dapat diintegrasikan
integrasikan ke dalam perangkat GPL, namun tidak sebaliknya. Oke. Terus di sini multi OS. Nah, ini enaknya juga. Multi OS itu Linux, Windows, dan Mac OS. Jadi 3 OS yang paling terkenal ini bisa digunakan menggunakan Hashcat ini gitu. Multi platform. Jadi GPU, GPU, APU, everything that comes with an OpenGPL runtime gitu. OpenGPL, mungkin tadi dengar OpenGPL tapi tidak tahu, ya langsung kalian buka internet kalian. Terbiasakan kalian mencari tahu sesuatu gitu ya. Nah, kalau enggak ini silakan kasih ada lah di belakang. Nah, fitur software yang bisa memanfaatkan kinerja VGA atau GPU sebagai CPU aplikasi biasa umumnya mengandalkan kemampuan CPU saja. Dengan OpenGL, software dapat memberikan tugas ke CPU serta GPU bersama-sama gitu. Jadi saling membantu. Multi-hash. Nah, ini yang mantap juga nih. Menurut saya mantap. Multi-hash, cracking multiple hash at the same time. Nah, why kamu harus menggunakan spek komputer atau laptop yang lumayan gitu ya, maksudnya yang mampu membackup semua fiturnya gitu. Fiturnya ini fitur goib. Fiturnya ini termasuk fitur goib menurut saya. Kenapa? Karena dia dipaksa gitu. Dengan kalau di laptop kecil kayak semacam laptop saya dipaksa istilahnya, tapi kalau sudah pakai komputer apa segala dengan spek-spek yang tinggi, dengan prosesor apa segala, GPU yang bagus, ya biasa aja. Ini malah makin mantap gitu sesuai dengan fiturnya. Tapi kalau untuk laptop yang low spek kayak laptop saya ini ya susah gitu. Terus multi device, utilise multi device in same system. Jadi apapun itu device-nya, kalau dia sudah menggunakan yang namanya begini apa Linux OS apa segala kan bisa gitu. Kenapa dia bisa? Karena satu, dia ini kan dari C. Nah, C itu terkenal dengan kebagusannya atau apa, bagus lah istilahnya kalau digunakan di prosesor gitu, atau di lebih cepat binary itu memang harus di-compile dulu. Cuman kalau sudah di-compile, dijalankan itu perjalanannya itu lebih mulus dan cepat gitu. Setahu saya kalau C itu. Support password candidate brain functionality gitu. Jadi ini dia mensupport password candidate brain functionality. Terus support distribute cracking network using overlay gitu. Terus support interactive pause and resume. Ya, ini biasa sih, seperti yang ada di tempat-tempat lain juga. Support sessions juga ada tempat-tempat lain. Support restore, ya kalau kamu save filenya. Support reading password candidate from file and steading, sama aja seperti apa namanya yang satu itu saya lupa juga. Coba kita cari cek di password attack, offline attack, Johnny ya, John the Ripper. Super hex salt and hex charset. Jadi ini adalah hexa salt dan hexa charset. Apa bedanya dari keduanya? Itu adalah PR kalian. Ini adalah salah satunya ya. Kalau ini makanya saya bilang tadi ini adalah binary ya. Karena dia juga pakai C. Saya tidak tahu ini C++ apa siapa. Wow, bentar dulu. Yang intinya adalah sudo make install. Nah, ini diinstal ya. Kita tadi versinya masih 1.1. Terus ini adalah binary ya, kalau teman-teman tahu. Terus super automatical performing tuning gitu. Performance ya. Super automatic key space order Markov chains. Terus built-in
benchmarking system. Terus integrate thermal ya, integrate thermal watchdog. Siapa yang nggak tahu watchdog? Ini kita lihat algoritmanya. Ini juga yang teman-teman harus tahu ya. Algoritma apa aja sih yang digunakannya? Sebagian besar algoritma yang ada di muka bumi ini saya cek ada semua di sini, kecuali yang tidak dipublikasi ya. Dan Anda bayangkan ada Ethereum wallet, mungkin untuk yang lain kan ada kayak Python, apalagi Electrum wallet, BitShare, Skype. Jadi algoritmanya itu dipakai RSA, ini SSH, ada Django, Python ada. Terus ada database. Nah, MyPB. Bukan. Drupal. Nah, Drupal ini adalah apa namanya? Semacam admin system gitu. Kayak WordPress, MediaWiki, Btype. Terus banyak banget ya. Mozilla, Office, apalagi ini sudah memaksa sasaran memang. Apple File System, TrueCrypt, terus apa lagi? MySQL, Database S, SQL Cheaper. Ini adalah algoritmanya. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri lah nanti. And much more, masih banyak lagi katanya ya teman-teman. Cara melihat sebanyak apa, nah itu bisa langsung diinstal gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya starting ini seperti ini ya, dia nanti kasih lihat nih Nvidia GeForce ini apa segala gitu untuk informasinya. Teman-teman lihat di sini hash status cracked. Nah, name server view, hash target, terus ini info yang dikeluarkan setelah selesai gitu ya. Oke, sekarang kita lihat instalasi kita sudah kah? Sudah. Kita tadi kan berapa tadi? Pokoknya dia 1.1 lah. Kita cek sudo hashcat version. Nah, dia sudah 2.3 karena kita sudah mengupdate-nya. Jadi kalau teman-teman tuh biasanya kalau dari resource OS-nya kadang lambat gitu, dalam melakukan upgradean gitu. Kenapa lambat? Karena mereka harus mereview dulu program yang harus mereka kasih ke dalam sistem mereka. Takutnya dibilang OS ini buat kejelekan begini-begini karena dia kasih virus apa segala. Nah, kalau teman-teman install dari luar resource-nya software operasi sistemnya sendiri, itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Oke, jadi kita sudah memenuhi versi sekarang. Apa kelihatan? Sorry. Harusnya tidak pakai ini, takut nggak kelihatan di begini. Kelihatan kah atau tidak customnya? Nah, pasti kelihatan sih kalau ini. Oke, jadi versi kita sekarang ya, sudo hashcat version. Versi kita sekarang adalah versi 2.62.3. Coba kita lihat hashcat help. Nah, kita lihat ini banyak banget ya, sumpah. Nah, jadi kalau PDF dokumen yang dibuatkan password bisa di crack pakai ini gitu. Terus ada Electrum wallet. Nah, di sini di tempat saya kan ada Electrum wallet Bitcoin.
Jadi saya buka dia dulu, cryptocurrency wallet, jadi bisa di crack nya. Wow, mantap sekali. Cisco. Hash type, jadi kalau teman-teman membuat hash type nya berapa gitu, tipe hash nya berapa, untuk connect enggak usah, malas, cuma memastikan. Jadi kalau ini example-nya ya, jadi teman-teman Hashcat opsinya apa, opsinya itu adalah ini tadi, ini teman-teman bisa baca cara penggunaannya ya. Jadi teman-teman mengikuti range yang disediakan di sini. Jadi cara menggunakan Hashcat terlebih dahulu untuk softwarenya, baru opsionalnya. Terus saya lebarin dulu. Nah, ini kan enak matanya. Hashcat, terus optionnya apa? Optionnya itu adalah hash. Yang pertama hashnya apa? M. Terus di sini example-nya apa? Adalah 1000. Kita lihat ke bawah. 1000 itu apa? 1000 itu SH1 ya. SH1 untuk 1000, berarti teman-teman bisa menggunakan SH1 dengan membuat kodenya 1000 gitu. Attack mode. Tapi setelah hash 1000 ini tadi, kasih hash filenya di sini, terus hashcat x file ini adalah satu kesatuannya. Mesh, terus tag directory apa segala. Nah, tinggal run aja. Terus di sini ada hex sourced, hex for list, force, wow, status edition, banyak banget. Dan untuk penggunanya teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya, di penggunaannya nih. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan hash ya, lihat hash itu sesuai dengan yang ini. Ada MD5 banyak banget, pokoknya ini powerful. Nah, ini adalah contoh penggunaannya itu. Coba kita cari 400 itu apa? Kita cari 400 mana 400 guys? 400 mana ini? Bukan minus 1000. Coba kita pakai yang ini aja, SH pakai 100. Kita coba cek buat oke. Jadi sudo hashcat A0, kita ikuti aja sesuai dengan tutorialnya. Example 400 hash SH1 ya, kalau 100 tadi. SH1 creator. Coba kita buat create generator ya, harusnya kita coba buat, baru kita crack sendiri untuk belajar ya. Ini adalah salah satu contohnya guys. Jadi coba kita buat ini dan kita coba lihat password. Kita buat password ini yang basic lah, password generate, copy diklik, terus hash ya, kita harus buat di luar sini, zoom in, di desktop. Kita buat di desktop aja, nano 400 hash. Nah, jadi di desktop home, kita buka home, terus desktop, terus tekan aja, baru example dictionary. Coba kita cari user share
password list Q rock Q kita tes dulu ya, kita buat di paling atas dulu. Already installed PID sudo kill 9432. Wow, kenapa masih tidak bisa? Jadi kita ubah aja namanya, jadi /hash ke 2. Kenapa nggak semua itu lol. Kita ubah dulu nama filenya ya. Bukan di open, kebiasaan. Oke, kita hapus semua. Nah, langsung kita clear dulu. Kita belum bisa ya. Start, stop, already an instance. Coba kita sekarang buat MD5 generator. Lupa kill using PID in terminal. Tidak mau di kill. PID running on PID sudo kill help signal kill PID option sudo kill PID list. Dengar kau tetap tidak bisa. Killing process. Okay, process identifier signal process PID. Okay. Sudo kill. Oh. Sudo kill. Signal itu S. Why? Ya, itulah intinya. Jadi tools ini teman-teman harus membuatnya baik-baik, dalam artian jangan sampai seperti tadi, soalnya harus di kill dulu. Tapi kalau ketika saya mau kill dia tidak mau, stature juga enggak. Jadi mana kita coba cari dia di sini. Source log file, search log file, hashcat, Google Chrome, bin. Oke, jadi itu adalah video untuk kali ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini sangat advance, maksudnya teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah memori saya, ini full semua yang dipakai. Jadi untuk resource yang dibutuhkan itu sangat
ya bukan sangat sih, ya lebih lah dari apa yang tersedia sekarang ini yang bisa saya kasih tutorial untuk kali ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir, silakan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Kedepannya akan kita buatkan video lagi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Tunggu lagi teknikalnya ke depan, banyak video-video yang akan saya upload, dan berita-berita tentunya saya akan buat tentang berita perkembangan IT di dunia maupun di Indonesia sendiri gitu, supaya teman-teman juga update gitu. Jadi di subscribe aja channelnya, terus jangan lupa di like video ini, terus komen di bawah video apa yang kalian inginkan, dan supaya tidak sesuai dengan keinginan saya tapi keinginan kalian yang saya upload gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua, jangan pantang menyerah, tetap semangat apapun itu yang terjadi, semangat aja, tetap di rumah aja ya, PPKM. Saya support, jadi tetap di rumah aja, jaga kesehatan kalian semua. Terus ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, karena habis ini saya akan buat ini sudah waktu saya buat CTF ya, saya mau buat CTF karena saya sudah daftar kemarin jadwalnya. Jadi sekarang saya mau pamit dulu buat CTF juga, dan untuk tutorial yang sudah saya praktikkan itu sudah ada juga di Hesketnya, di helpnya. Jadi teman-teman ikuti aja, itu sudah benar, dan tetap mencari, terus mencari, itu adalah kuncinya supaya kalian tidak tidak cepat menyerah. Oke, selamat mencoba, tetap sukses, semangat terus. Thank you, see you in the next video, bye.